pasien yang sudah masuk ke IGD isolasi, Bu, ya secepatnya, pokoknya kayak suami saya udah meninggal baru diambil. Ya kan lama sekali birokrasinya. Kita ini orang sudah pada berjatuhan meninggal. Ibu kota negara DKI Jakarta menjadi epicentrum penyebaran corona. Lebih dari 100 orang meninggal dunia di wilayah DKI Jakarta. Jenazah pasien corona dikuburkan pada 2 tempat pemakaman umum TPU, yakni TPU Tegal Alur dan TPU Pondok Rangon. Kedua TPU ini ditunjuk Pemprov DKI Jakarta sebagai TPU khusus korban corona. Tidak hanya untuk korban positif corona, pasien dalam pemantauan PDP yang meninggal dengan gejala mirip COVID-19 juga dikuburkan di TPU Tegal Alur dan Pondok Rangon. Beberapa di antaranya tetap dikuburkan sesuai protokol pemakaman korban COVID-19, walau belum menerima hasil tes swab untuk mendeteksi corona. Di TPU Pondok Rangon, Hadi Wibowo dimakamkan. Menurut informasi dari Eka sang istri, almarhum sudah merasa sakit sekitar 3 minggu terakhir. Mencoba berobat mulai dari klinik hingga dirujuk di rumah sakit penanganan corona, takdir berkata lain. Hanya selang 1 hari dirawat di rumah sakit, Wibowo meninggal dunia pada Kamis malam 2 April lalu. Ia meninggal dengan status pasien dalam pengawasan PDP. Sebab tes swab dijalani setelah almarhum berpulang. Hingga Selasa siang, hasil tes corona yang dilalui almarhum belum juga keluar. Tahu dia dianggap PDP itu pada saat menandatangani surat sertifikat kematian. Bu, ya secepatnya, mungkin masuknya kayak suami saya sore. Paling enggak paginya itu sudah diambil swabnya. Pokoknya kayak suami saya udah meninggal baru diambil. Jenazah yang dikubur dengan protokol pemakaman COVID-19 dimasukkan ke liang lahat dengan dikafani dalam peti dan dibungkus plastik. Proses pemakaman tak dapat dihadiri banyak orang. Keluarga yang mengantar hanya diperbolehkan melihat dari jarak jauh. Senin pagi, 4 hari berselang dari kepergian Wibowo, keluarga baru bisa menjalani tes swab untuk mendeteksi penyakit corona. Hasilnya diinformasikan 4-5 hari via telepon. Katanya kalau hasilnya positif, saya dikonfirmasikan. Kalau tidak ada telepon berarti negatif. Yang keempat, oke, kalau Bapak meninggalnya PDP, kan keluarganya harus periksa. Bu, ya periksa swab aja gitu loh. Jangan seperti kayak yang saya alami, anak-anak saya yang sehat harus masuk lagi ke tes awal. Dimana di tes awal itu anak-anak saya ketemu dengan pasien-pasien yang benar-benar sakit gitu loh. Kan bisa tertular di situ. Seiring dengan peningkatan kematian akibat corona, jumlah jenazah yang dikuburkan di DKI Jakarta meningkat. Pada Februari 2020 tercatat, lebih dari 2.500 jenazah dikuburkan. Jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 4.300 jenazah pada akhir Maret 2020. Jumlah jenazah yang dikuburkan di Jakarta pada Maret 2020 tercatat paling tinggi selama 3 tahun terakhir. Sebelumnya, sejak Januari 2018, angka tertinggi jumlah jenazah yang dikubur di bulan Maret 2019, yakni 3.156 jenazah. Jenazah yang dimakamkan pada Maret 2020 lalu, diantaranya dimakamkan dengan protokol pemakaman COVID-19. Pengaduan-pengaduan yang masuk ke LBHI dan juga teman-teman koalisi, banyak orang yang meninggal dengan gejala COVID dan kemudian dikuburkan dengan protokol COVID, penderita positif COVID, tapi dia belum mengetahui dia positif atau tidak. Hasil tesnya belum keluar, gitu ya. Dan jadi karena itu yang paling utama sebetulnya bagaimana bisa ada tes masif ya, terutama di daerah-daerah yang sudah ketahuan merah, sehingga kita bisa tahu jumlah sebenarnya berapa. Harusnya tesnya bisa keluar dengan cepat supaya penanganannya
pencegahan menular ke yang lain itu juga bisa cepat. Agar tes PCR, pelaksanaan rapid test ini diberikan prioritas untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Baik itu dokter dan keluarganya, sekali lagi untuk yang PDP, untuk yang ODP, didorong lagi, ditekan lagi agar lebih cepat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam video conference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2 April lalu menyinggung soal jumlah jenazah yang dimakamkan dengan protokol pemakaman COVID-19. Kita melakukan monitoring di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mengurusi pemakaman, Mbak. Maka ada sampai dengan kemarin itu jumlah yang meninggal dimakamkan dengan cara COVID, Pak, itu ada 401 kasus, Pak. Jadi situasinya, Pak, di Jakarta ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Negara menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial skala besar dikeluarkan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan, pembatasan sosial berskala besar PSBB bertujuan mencegah penyakit yang menyebabkan darurat kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, PSBB setidaknya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan agama, dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Sebetulnya kan yang harusnya dikeluarkan itu adalah peraturan PP tentang tata cara penanganan, penanggulangan, dan disertai dengan tata cara penetapan kedaruratan dan kekarantinaan wilayah. Saya membaca para pejabat publik berbicara dan juga PP itu dan juga undang-undang ada kesalahpahaman menurut saya. Jadi memang di dalam undang-undang itu ada istilah karantina wilayah dan ada kekarantinaan di wilayah. Nah itu agak tipis tapi maknanya berbeda. Karantinaan di wilayah itu terdiri dari karantina rumah sakit, karantina wilayah, termasuk PPSB. Sebelum PP pembatasan sosial berskala besar dikeluarkan oleh negara, himbauan jaga jarak sosial atau social distancing sudah diterapkan selama 3 pekan terakhir. Selama masa social distancing, sejumlah pembatasan kegiatan yang diatur dalam PP tentang pembatasan sosial berskala besar juga telah diterapkan. Kebijakan sudah diambil, nah sekarang payungnya diberikan supaya kebijakan ini bukan kebijakan yang tidak ada landasan hukum. Dalam PP 21 ini jelas bahwa gubernur, kepala daerah harus mengusulkan ke Kementerian Kesehatan bersama dengan Ketua Gugus Tugas Pusat apa yang menjadi kebijakan. Apabila diterima, baru kemudian bisa melakukan kebijakan itu. Sejumlah wilayah di Indonesia telah mengambil langkah menutup wilayahnya sebelum peraturan pemerintah tentang PSBB diterbitkan. Kota Tegal sempat mengumumkan rencana isolasi wilayah sejak tanggal 30 Maret hingga 30 Juli mendatang. Sejumlah titik masuk Kota Tegal diblokade dengan pembatas beton. Namun, pasca peraturan pemerintah tentang PSBB diterbitkan, pemerintah Kota Tegal kini membuka blokade jalan. Meski demikian, ada pula pemerintah daerah yang bersikukuh menutup seluruh akses masuk wilayahnya. Hal ini dilakukan pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat. Kota Sorong menutup bandara dan pelabuhan untuk mobilitas komersil sejak 1 April lalu. Hal ini menyusul temuan 2 warga positif terinfeksi corona di Kota Sorong. Ini suatu hal yang sangat urgent dan sangat berbahaya sekali. Kalau saya tidak mengambil kebijakan bahkan keputusan seperti itu, Kota Sorong sangat berbahaya. Itu saya lakukan semata-mata dengan tujuan untuk menyelamatkan warga saya. Saya tidak mau warga saya terkena virus corona. Ada daerah yang telah menutup akses wilayah dengan alasan keselamatan warganya.
Bertolak belakang dengan prosedur yang dicanangkan pemerintah pusat, apa kata negara? Dengan PP 21 ini, maka semua daerah harus patuh terhadap kebijakan negara yang diambil oleh Presiden sebagai kepala negara. Ya, artinya bagi yang mereka yang mengambil kebijakan sendiri harus menyesuaikan diri. Nanti ya melalui Kementerian Dalam Negeri pasti ada mekanisme bagaimana mendisiplinkan dan menertibkan mereka-mereka yang mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Menindaklanjuti PP pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan pemerintah, Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes yang mengatur detail tahapan permohonan daerah tentang penetapan PSBB. Akankah produk hukum yang dikeluarkan negara mampu memutus penyebaran virus corona? Daerah mengajukan izin kepada Menkes, nanti disetujui. Ya kan direkomendasi oleh gugus tugas BNPB. Ya kan lama sekali birokrasinya.